Awal tahun 2000-an, Georgia adalah salah satu negara paling korup di dunia. Polisi jalanan di sana mirip seperti di Indonesia saat ini. Apa-apa harus bayar. Dari razia kendaraan sampai pengurusan dokumen, pemerintah dan institusi hukum juga dikuasai oleh oligarki dan mafia. Namun, ketika Mikhail Saakashvili terpilih sebagai presiden pada tahun 2004 setelah revolusi Mawar, dia melakukan gebrakan besar yang mengubah Georgia dalam waktu singkat. Yang pertama, membubarkan seluruh kepolisian lalu lintas. Polisi lalu lintas terkenal sebagai sarang korupsi. Saakashvili mengambil langkah ekstrim, membubarkan seluruh pasukan polisi lalu lintas dan memecat sekitar 30.000 polisi. Setelah itu, dia merekrut polisi baru yang bersih, menggandakan gaji mereka, dan menerapkan sistem transparan untuk menghindari suap. Yang kedua, digitalisasi layanan publik. Semua layanan yang dulunya rawan pungli, seperti pembuatan SIM, izin usaha, dan pembayaran pajak, diubah menjadi sistem digital tanpa perlu interaksi langsung dengan pegawai pemerintahan. Yang ketiga, penghapusan perizinan yang tidak perlu. Banyak izin usaha yang awalnya hanya dijadikan alat pungli dihapus. Hasilnya, investasi meningkat dan ekonomi Georgia berkembang pesat. Yang keempat, hukuman keras bagi pejabat korup. Banyak pejabat tinggi dipenjara, termasuk mantan menteri dan kepala kepolisian yang terbukti menerima suap. Hasilnya, Georgia yang awalnya peringkat 124 di indeks persepsi korupsi naik menjadi 51 hanya dalam beberapa tahun. Warga tidak perlu lagi membayar suap untuk urusan sehari-hari. Polisi yang dulunya menakutkan berubah menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Bandingkan dengan polisi di Indonesia. Di Indonesia, kondisi kepolisian masih sangat jauh dari reformasi seperti di Georgia. Contohnya, apa-apa harus bayar. Mau bikin SIM, bayar calo. Mau urus tilang, bayar damai. Mau diterima di akademi polisi, keluarga harus siap setoran. Polisi dalam mafia tanah dan hutan. Untuk menggusur rumah warga atau mengamankan perampasan tanah oleh korporasi, seringkali polisi dilibatkan dengan dalih pengamanan. Bahkan di beberapa kasus, hutan bisa dibabat dengan membayar perlindungan kepada aparat. Pungli di setiap lini, dari urusan bisnis, tambang ilegal, judi online, hingga perlindungan preman, semua bisa berjalan lancar jika ada setoran ke oknum polisi. Jika Indonesia ingin mengikuti jejak Georgia, langkah-langkah seperti pemecatan massal polisi korup, digitalisasi total layanan publik, dan hukuman berat untuk pejabat korup harus dilakukan. Namun masalahnya, siapa yang berani mengambil langkah sebesar itu di Indonesia?